Kemerdekaan Indonesia masih berusia seumur jagung ketika Sekutu menjalankan misi internasional. Tugasnya ialah mengurus tawanan perang dan pencelutan tentara Jepang yang dijalankan oleh Left in Indies atau AFNI. Untuk daerah Sumatera dan Jawa diemban oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Di sebuah radio di Singapura, sebelum kedatangannya ke Jakarta, Sir Philip Christison mengatakan bahwa hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak mau ikut campur dalam urusan politik dalam negeri Indonesia. Di balik misi pemulangan tawanan perang dan pencelutan tentara Jepang, bangsa Indonesia awalnya tidak menentang kedatangan Sekutu, karena bangsa ini tidak mengetahui rencana Sekutu dan Belanda. Namun kesepakatan Belanda dan Inggris mengikut sertakan beberapa perwira pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA, sekaligus kesatuan pasukan Belanda saat kedatangannya ke Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Belanda melakukan serangkaian lobi dan pertemuan dengan pemerintah Inggris. Hasilnya, pada tanggal 24 Agustus tahun 1945, disepakati oleh Sekutu dan Belanda bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut Sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah sipil Hindia Belanda atau NIKA. Sebagai pemimpin mengeluarkan surat perintah kepada para komandan divisi. Kalimat dalam surat perintah ini kemudian berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya. Lambat laun, kepercayaan Indonesia terhadap keberadaan Sekutu meredup, tidak terkecuali dalam urusan pertukaran tawanan perang. Di Bekasi misalnya, pada tanggal 23 November 1945, sebuah pesawat Dakota Inggris yang berangkat pukul 11 siang dari lapangan udara Kemayoran, Jakarta mengalami kerusakan mesin, membuat mereka melakukan pendaratan darurat di Rawagadel Cakung, yang dahulu wilayah tersebut masuk dalam bagian Bekasi. Pendaratan pesawat membuat rakyat Rawagadel Cakung dan sekitarnya dan sejumlah para pejuang menghampiri. Awalnya mereka ingin mengetahui apa yang terjadi. Namun para awak pesawat yang berjumlah 25 orang itu melakukan tembakan ke arah rakyat. Inilah yang membuat rakyat menjadi kesal. Tentara Inggris nih merasa bahwa ini adalah bukan daerah mereka, akhirnya mereka bersiap. Asumsinya akan terjadi sebelum diserang, akhirnya mereka sudah menyerang. Akhirnya saling menyerang. Pihak pejuang dan tentara Inggris saling tembak-menembak pada akhirnya. Ketika saling tembak-menembak ini, karena kalah jumlah, pihak Inggris kemudian menyerah. Dari 25 orang yang mendarat di situ, terus pihak pejuang menangkap mereka. Nah, itu dari 25 orang itu ada 1 orang yang tentara Inggris yang tewas. Yang tewas oleh pihak pejuang, oleh masyarakat setempat, itu dibawa dibawa ke Haji Darib. Nah, terus oleh Haji Darib diperintahkan ini dibawa saja ke markas pejuang di Bekasi. Saat ini posisinya di kantor Polres ya. Saat ini posisinya di kantor Polres. Pada waktu itu sih namanya kantor Wedana ya, Wedanaan Bekasi. Saat ini menjadi kantor Polres di belakangnya itu. mengetahui pesawat jatuh di wilayah Rawagadel Cakung, pasukan Inggris esoknya dari Jakarta langsung bergerak menuju lokasi. Ketika tiba di lokasi jatuhnya pesawat Dakota, mereka menemukan mayat seorang prajurit dengan banyak luka dan beberapa bagian tubuh telah dimutilasi. Inggris mengira kemungkinan besar prajurit lainnya yang ditawan memiliki nasib yang tidak jauh berbeda. Tentara Inggris langsung melakukan penyisiran dari rumah ke rumah.
Kemudian ditemukanlah senjata milik Inggris di salah satu rumah tersebut. Penyisiran terus dilanjutkan, namun kini mereka diserang oleh sekitar 100 orang pejuang bersenjata pedang dan parang. Pertempuran yang sengit itu membuat 25 orang pejuang gugur, 20 orang luka, dan 15 orang lainnya menjadi tawanan. Sedangkan di pihak Inggris hanya satu yang tewas dan sedikit yang terluka. Sebelum balik ke Jakarta, sekitar 200 rumah di sekitar pertempuran tersebut dibakar oleh tentara Inggris. Berita peristiwa itu pun sampai ke pimpinan tertinggi Inggris di Indonesia, Jenderal Sir Philip Christison. Ia sangat marah saat mengetahui kejadian tersebut. Dia pun meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengembalikan tawanan-tawanan tersebut. Beberapa hari kemudian, para tahanan yang terdiri dari 5 tentara Inggris dan 20 orang India dieksekusi di Tengsi, Bekasi. Menurut keterangan saksi, itu mulai dari malam minggunya sampai minggu pagi itu terjadi proses kekerasan fisik bagi para tawanan. Karena meninggal semua, akhirnya di minggu pagi itu mereka dikuburkan. Sebanyak 22 orang itu dikuburkan. Pada tanggal 25-nya, hari Minggu, mereka dikuburkan di lokasi nggak jauh dari lokasi mereka ditahan. Dalam surat kabar, Carl Gorsley di salah satu koran dari Australia mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Amir Syarifuddin, pada tanggal 25 November tahun 1945 telah mengirim surat ke pihak Bekasi agar tawanan dikirim ke Jakarta. Tapi itu sepertinya telah terlambat karena semua tawanan sudah tewas. Tidak mau terulang kembali peristiwa perlawanan seperti di Surabaya. Pada tanggal 29 November tahun 1945, pihak Inggris mengirim pasukannya yang cukup besar ke Bekasi. Laporan dari Afni, dalam perjalanan menuju ke Bekasi, tidak ada perlawanan besar dari pihak pejuang dan tidak ada yang terbunuh dalam pertempuran. Mulai dari markas besar mereka di Jakarta, merangsek ke Cakung, Pondokungu, Kranji, dan sampai ke Bekasi atau di alun-alun. Selama perjalanan itu, mereka tidak mendapatkan perlawanan dari perjuang secara berarti. Jadi pada tanggal 29 itu, mereka langsung menembus ke pusat Bekasi di alun-alun. Ketika sudah sampai di alun-alun, mereka tidak mendapatkan informasi di mana lokasi para tawanan tersebut, di mana mereka dimakamkan. Karena mendapatkan informasi yang nihil, akhirnya mereka balik ke Jakarta. Pada tanggal 1 Desember 1945, akhirnya pihak Inggris menemukan rekan-rekannya yang ditahan oleh para pejuang di Bekasi. Namun, Inggris harus kecewa karena rekan-rekannya semua tewas mengenaskan dengan mayat dimutilasi dan dikubur di belakang Tengsi, Bekasi. Setelah itu, para mayat dibawa ke Jakarta. Setelah seluruh tentaranya ditemukan tak lagi bernyawa, pihak Inggris melanjutkan misinya, mencari pelaku atas pembunuhan para tentaranya untuk dihukum seberat-beratnya. Penyelidikan versi Inggris mengarahkan pelaku pembantaian atas para tentaranya adalah kelompok Banteng Hitam. Kelompok Banteng Hitam ini dipimpin oleh Haji Darip, seorang jawara terkenal di wilayah Klender yang berkawan baik dengan Haji Jole, jawara yang disegani di Bekasi. Peran BKR saat itu atau TKR saat itu tidak signifikan. Kenapa? Karena saat itu Bekasi merupakan daerah yang tentara Jepang sudah tidak berkuasa, tentara Inggris
belum sampai di Bekasi, masih di Jakarta, dan pemerintah Indonesia belum kuat. Sehingga dari 3 unsur kekuatan ini, itu tidak ada yang memiliki kekuatan secara real di Bekasi. Bung Karno mengatakan bahwa pelaku dari eksekusi tersebut adalah warga setempat yang memiliki karakter dapat melakukan eksekusi secara fisik. Karena bicara tentang saat itu, para Jawara memiliki daerahnya masing-masing. Sedangkan di wilayah Bekasi ada namanya Haji Jole, seorang Jawara, seorang tokoh kenamaan yang cukup dihormati di wilayah Bekasi. Jadi Haji Darip mengontak Haji Jole untuk melakukan eksekusi terhadap seluruh tentara Inggris yang ditawan tersebut. Kemudian oleh Haji Jole, dia memerintahkan anak buahnya yang kurang lebih menurut keterangan saksi sekitar 50 orang untuk melakukan eksekusi. Jadi bicara tentang siapa yang bertanggung jawab eksekusi tersebut, yang bertanggung jawab adalah Haji Darip. Namun eksekusinya dilaksanakan oleh Haji Jole. Kenapa? Karena Haji Darip sedang berada di rumahnya, yaitu di Klender. Sedangkan yang berkuasa di wilayah Bekasi adalah Haji Jole. Atau secara umumnya bisa dikatakan penanggung jawabnya adalah kedua-duanya. Proses panjang pencarian para tersangka pelaku ternyata terhenti di jalan buntu. Semua rakyat memilih diam dan tak mau bekerja sama dengan pihak Inggris. Tentu saja Inggris kian mendidih dalam kemarahan. Sampai kemudian Sir Philip Christison bertindak bengis. Ia memerintah kaum membumi hanguskan Bekasi sampai habis. Dan benar saja, pada Kamis 13 Desember 1945, dengan kekuatan lebih besar, puluhan truk berisi serdadu Inggris dan India, puluhan panser, dan pesawat terbang menyerbu Bekasi. Mereka berangkat sejak pagi dari Jakarta, melalui Pulau Gadung, Cakung, Ujung Menteng, Pondok Ungu, Kranji, dan Bekasi. Inggris mengatakan tindakannya ini sebagai ekspedisi memberi hukuman. Mereka membakar-bakar rumah dan memporak-landakan Bekasi sampai habis. Karena persenjataan yang sangat terbatas dari para pejuang, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang tersebut pun sangat mudah untuk diatasi. Mereka berhasil diusir oleh serentetan senjata yang pihak Inggris miliki. Oleh para tentara Inggris yang berhasil merangsek ke Bekasi, sejumlah warga yang masih menempati bangunan-bangunan di Bekasi pun diminta keluar untuk mengungsi. Di hari itu, Bekasi pun hancur lebur. Rumah yang tidak berhasil dihancurkan oleh pesawat maupun dari dentuman meriam dibakar oleh tentara Inggris. Kampung Bekasi, Kampung 200, Kayu Ringin, dan sekitarnya itu merupakan daerah-daerah yang habis terbakar. Warganya mengungsi ke arah selatan, ada yang mengarah ke arah timur, dan ada juga yang mengarah ke utara. Infanteri dan kavaleri, ya, dan tank dan panser itu, mereka menyerang Bekasi Barat dan Timur untuk kemudian benar-benar membakar Bekasi, menjadikan lautan api. Berbagai surat kabar nasional dan internasional memberitakan Bekasi saat itu. Menurut koran dari Australia, The West Australian, 14 Desember 1945,
Serangan dilakukan dengan menghujani Bekasi dengan roket dari pesawat, didampingi oleh sejumlah besar pasukannya dan tank Sherman. Setelah itu, baru pasukan masuk dan membakar sekitar 1.000 rumah dan bangunan lainnya. Sedangkan rumah dan bangunan milik orang Cina secara umum tidak dilakukan pemusnahan terhadap serangan berontak tersebut. Sekitar 400 orang pejuang berusaha melakukan perlawanan, namun mereka dapat dibubarkan melalui serangan udara. Mereka membakar Bekasi, katanya hukuman apa, membunuh 22 orang Inggris termasuk pilot dan segala macam itu. Habis Bekasi, habis pabrik-pabrik, kasihan rakyat WNI Cina itu, karena semua habis. Dia bakar seluruh kota, lihat sendiri. Waduh, bakar betul-betul. Itu memang caranya Inggris. Kalau waktu kerusuhan, kalau dia dihantam, dia mau balas dendam, mencari otak penyerangan nggak ada, dia bakar. Dia bakar kampung, tobat lu katanya. Tidak ada tempat, tidak ada tanah yang tidak ada di situ pertempuran. Semuanya, setiap jengkal di tanah Bekasi merupakan daerah pertempuran. Orang Bekasi semuanya mengangkat senjata, berperang, mengusir penjajah. Meskipun ada beberapa perjanjian yang harus ditelan pahit, tapi banyak juga pejuang Bekasi yang mengindahkan perjanjian tersebut karena mereka merasa ini tanah saya, maka saya tidak akan pergi dari tanah saya. Pendatang juga banyak yang berbondong-bondong ingin ikut tempur di daerah Bekasi, sehingga Bekasi pun kemudian dikenal sebagai kota patriot atau juga disebut sebagai kota pejuang. Pembakaran Bekasi 13 Desember menjadi momen, menjadi titik balik perlawanan rakyat Bekasi.